Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Nopek Novian. Sing Abdel. Aduh. Setiap kehadiran di sini selalu membawa warna baru dalam hidupnya Nopek. Ya, lo termasuk yang paling banyak loh, Pek. Wawancara di sini. 4 kali kali. 4 kali, Cing. Ini keempat, Cing. Ini keempat ya. kan? Aku ini kemarin itu dihubungi Bang Rahman, suruh kesini, aku sejatinya kosong, Cing. Apalagi yang mau ku bahas gitu. Lo banyak banget, banyak, Pek. Cing. Banyak banget. Terakhir lo kan di sini nyanyi Ketintang ya. Waktu itu lo bilang lo belum rekaman tapi punya lagu. Ya, jadi sini lo terus baru mulai YouTube Quantity. Quantity, Cing. Tapi tour juga belum. Tour belum. Kan dari situ ke sini lo berubah, hidup lo banyak banget. Alhamdulillah, itu berarti bertumbuh, Cing. Wih, bertumbuh. Anjay. Melambung jauh. Aduh. CEO Adam Jaya. Iya, Adam Jaya itu apa sih? Ini bikin merchandise, Cing. Itu awalnya itu tempat nongkrong Adam Jaya Warung. Nama warung itu? Nama warung. Terus aku kan sering bikin kata-kata ngawur gitu di Instagram. Daripada kata-katanya sia-sia, dibikin desain kaos. Terus mikir brandnya apa, nggak nemu, akhirnya ya wes kita nongkrongnya biasanya di Adam Jaya itu aja. Nah itu sama siapa aja, Pak? Sama Mas Ubed. Terus? Ya sama. Berdua aja atau ada tim gitu? Ada timnya, awalnya sama Mas Ubed sama teman-teman yang biasa nongkrong di Adam Jaya. Kayak ada Fata sama Ali Gunti. Ya. Cuma menurut Mas Ubed 2 orang ini tidak fungsi. Akhirnya cut gitu. Tapi secara pertemanan masih, tapi kalau buat kerja loh, Cing. Iya. Kurang karena udah ada kesibukan masing-masing toh. Oke. Ya. Nah, maksudnya kalau nongkrong di Adam Jaya itu apa? Lingkungan apa? Circle apa? Circle stand up di Surabaya dulu. Oke. Jadi tempat nongkrongnya emang ada Adam Jaya, ada yang lain. Nah, saya biasanya di Adam Jaya gitu. Berempat orang itu emang? Ya, berempat gitu. Akhirnya ngapain ya? Ngonten-ngonten terus ya itu bikin kaosnya ya pas Suci loh sih. Iya, ya, Suci gitu. Kemarin ini. Ya. Suci X. Suci 1X. Oh, 1X. Ya, gitu. Oh, berarti udah lama kalau itu ya? Udah lumayan. Cuman meledaknya pas tour itu. Ya. Karena sekalian jualan itu digital download. Nah, itu di situ juga? Di situ juga, Cing. Adamjaya.com? Adamjaya.id. Itu Instagramnya udah dihack orang itu. Hah? Ya, webnya masih ada. Nah, IG-nya dihack orang kemarin. Iya. Nah, itu lo serahin ke siapa itu, Pak? Untuk yang teknis-teknis seperti itu? Nah, di Surabaya itu komunitasku ada senior yang bisa IT. Oke. Diurus itu Mas Adam yang ngurus. Itu jadi bagi hasil gitu, Cing. Jadi digital download dari yang tour atau dari apa? Yang tour sama yang show-nya Kosderit. Iya. Itu ditaruh di situ. Berapa, Pak, ininya, Pak, downloadnya? Berapa? Downloadnya lumayan, Cing. Ada 2000. Wih, banyak juga. Alhamdulillah, Cing. Iya. Ya, tapi kencangnya di awal setelah show selesai. Betul. Nah, habis itu biasa. Iya. Kemarin lo tour berapa kota? Tour tahun kemarin 12, Cing. 12 kota. Nggih. Total penonton berapa? Total penonton kurang lebih hampir 7.000, Cing. Buset. Kayaknya. Kalau di total rata-rata kan 300-500 gitu. Iya. Itu kota mana aja sih, Pak? Kotanya itu di Jawa, Cing. Ada Surabaya, Malang, terus Madiun, Bojonegoro, Pekalongan, Purwokerto, Solo, Jogja, Pasuruan, Jepara. Nah, sisa 2 itu mana ya? Surabaya. Apa? Purwokerto udah kesebut tadi. Surabaya? Semarang udah kesebut belum? Belum. Ya, Semarang sama satu lagi mana ya? Pokoknya daerah-daerah. Enggak ada, Pak. Pati? Enggak ada. Madiun. Udah kesebut tadi. Aduh. Surakarta. Wah, Solo itu masuknya. Surakarta. Pokoknya 12, Cing. Iya. Oke, di komen satu lagi yang mana ya? Iya. 7.000-an lah berarti ya? Iya, kurang lebih segitu, Cing. 7.000 itu yang organize juga si Adam Jaya juga? Ya, ini mandiri sama kerjasama sama komunitas. Sama komunitas ya. Cuman ya promotornya Adam Jaya lah. Nggih. Jadi memang lo bukan membudidaya, apa namanya ya? Mendaya gunakan anak-anak komunitas. Iya, ini sama teman sendiri. Iya. Gitu. Wah, 7.000 orang, 7.000 banyak banget, Sab. Itu mengejutkan, Cing. Itu sejatinya kaget. Tak pikir kan
show tour itu aku 100 penonton maksimal udah full power, Cing. Ternyata alhamdulillah disupport sama teman-teman yang nonton offline. Nggak tahu mungkin karena ini quantity lagi ngebut waktu itu. Jadi penasaran pengen ketemu langsung gitu. Sekarang YouTube masih quantity itu masih? Lemas sejatinya, Cing. Loyo saya. Kenapa loyo? Nggak tahu, pokoknya uang udah banyak. Nggak, Cing. Ya itu salah satunya. Kenapa malah loyo ya, Cing? Emang uang bikin begitu, Pak. Serius, Cing? Iya. Oke, kenapa? Kenapa kalau menurut lo kenapa jadi ini? Jadi loyo karena ini, Cing. Udah nggak punya challenge, nggak punya tujuan hidup lah. Jadi apa yang dikejar itu belum tahu. Jadi loyo. Kalau dulu quantity itu kenapa ngebut karena pas nganggur, covid, terus ngapain ya coba quantity. Ternyata seneng bikinnya, itu duitnya belum ada tapi seneng ya bikinnya. Nah pas mulai berpenghasilan kayak, alah ngene tok ternyata gitu. Nah rasa senengnya udah mulai hilang. Gitu. Kayak nyoncong orang juga udah mulai segen. Kalau dulu kan ngawur karena belajar. Nyoncong tuh apa? Nyoncong ngerekam orang sih. Kan itu videonya ya nodong, mau ngawur. Apapun saya konten gitu. Ya gitu, sekarang udah mulai segen, jadi ya wes makin loyo. Karena mungkin dulu nggak ada kegiatan, jadi itu adalah kegiatan utama. Begitu bangun tidur lo pengen aku mau konten gitu. Betul, Cing. Sekarang udah kegiatan banyak. Lumayan. Terus ini, Cing, dulu pernah satu hari 8 kali, Cing. Ya no, masih tidur saya rekam, Cing. Innalillahi telah meninggal semangat anak muda ini. Kok bisa merantau kamu tidur-tiduran ada semua. Itu menurut saya ini kayak nanti kalau tua tak tonton lah ketololanku waktu muda gitu, Cing. Iya. Gitu. Iya. Sekarang mungkin waktunya yang nggak ada, Pak. Ada waktu, masih ada, Cing. Cuman maksud gue karena lo udah berkegiatan banyak, jadi ada waktu yang lowong yang seharusnya bisa lo bikin konten, ya lo istirahat aja dah. Capek gitu mungkin, atau gimana? Ya itu salah satunya, wes rasa penasarannya udah nggak ada, Cing. Kalau dulu kan pengen quantity karena pengen mungkin pengen meledas kayak gimana, tahu bikin video yang meledak. Ternyata sengawur-ngawurnya kalau misalnya collabnya sama orang yang top ya bisa meledak meskipun videonya ngawur. Nah itu udah maksudnya udah mencapai ya gitu kayak penasarannya, apalagi sama kayak mungkin ya wes lemes sih, nggak tahu apa ya quantity buat apa gitu. Kadang sekarang itu kalau ngonten ya cuma pengen ngonten, nggak dipaksakan lagi. Gitu. Tapi masih ada uploadan rutin atau udah nggak rutin? Seminggu kadang nggak juga gitu? Seminggu masih ada. Seminggu masih ada? Masih ada, karena ini ke bawah yang kemarin-kemarin kan meleset toh, terus tiba-tiba ngawur-ngawur kerja keras. Ini mau meleset lagi kayak aduh nanti balik titik nol. Ya tetap diusahakan satu dua tetap upload gitu. Iya. Ketintang juga sekarang lagi booming lagi nih. Mbak Yeni tuh. Mbak Yeni. Ketemu Mbak Yeni di mana? Itu emang saya ngefans dari dulu, Cing. Yeni Inka itu. Dia awal-awal naiknya itu saya udah feeling Mbak Yeni bakal dor. Nah, beriringan Mbak Yeni naik daun, saya masuk Suci One Egg. Terus saya follow, terus kenalannya dari video-video gitu. Sering saya komen gitu. Baru kemarin Mbak Yeni ngajak, Mas, Ketintang saya cover gimana? Monggo, Mbak. Malah seneng saya sampein cover. Terus sama sampein sekalian, Mas, nyanyi. Mohon maaf suara saya gak enak, Mbak. Dipaksa, Cing. Ya Allah. Orang bertahan disuruh menyanyi, kaget juga gitu. Akhirnya diajak gitu, Cing. Rekaman. Ya wes saya nekatin pertama kali rekaman sama ini videoan nih. Tayangnya di YouTube. YouTube Mbak Yeni gitu. Udah jutaan. Alhamdulillah, Cing. Sekarang terakhir berapa? Wah, 1 juta mungkin, Cing. Widih. Ya. Langsung ngetop lagi tuh Ketintang. Alhamdulillah, Cing, tapi semenjak itu kaget juga mulai banyak yang ini mau cover. Izin mau cover. Ternyata Ketintang itu belum saya urus ini. Copyrightnya. Udah diurus belum sekarang jadinya? Sampai sekarang? Belum. Nanti saya urus. Ternyata gitu kata abang-abangan musisi ini. Bahaya itu kalau nggak diurus gitu. Lawang saya mikirnya happy dilempar gitu. Ternyata ada kerjaan dari situ, kaget juga. Iya. Diurus dari nanti
hak ekonominya tetap ada beberapa yang masuk ke lo. Cuman kalau ini secara terbuka, kalau ada yang mau cover silakan aja gitu. Silakan sih, monggo. Sekarang kan juga memang lagi rame tuh yang hak cipta kan. Ada penyanyi yang nggak, ada pencipta yang nggak mau lagunya dibawakan oleh ini, lo nggak boleh ini, lo nggak boleh bawain gitu. Nah, keras ya, keras. Tapi ya itu prinsipnya, kita harus hormatin, Pak. Tapi kalau lo sendiri ada yang mau bawain ketintang silakan gitu. Alah, bawa-bawain ngomong memang bikinnya pusing. Iya. Karena orang kan taunya produknya jadi toh. Nah, pas gulung komingnya nggak tahu. Cuma karena ada beberapa kerjaan lain, ini bodo amat lah mau cover. nggak panik loh, Cing. Gitu. Iya. Tapi saya sejatinya ini, Cing, ngelihat orang-orang ngamuk gara-gara cipta kewaget saya. Keras ya ternyata. Iya, itu kayak kalau komik ya, Cing ya? Iya, kalau kayak materi di bawah. Oh. Iya gitu. Kadang izin aja, kadang kita nggak rela kan. Walaupun ya udahlah bawain, tapi ada rasa gimana gitu ya kalau punya. Ya persis kayak begitulah, Pak. Kecuali teman. Kecuali teman. Monggo kalau teman. Monggo silakan. Cuman kalau ada orang yang bawain kayaknya agak gimana gitu. Udah gitu berdampak ekonomi buat dia, kitanya nggak dapat. Kan gedek gitu ya. Iya, itu memang udah haknya. Gitu. Terus apalagi sekarang kegiatan, Pak? Kegiatan ini nyantai, Jing, sekarang saya. Kayak pengen apa gitu nanti baru dikerjakan. Karena ini kemarin dibisikin Bang Radit, kalau misal ngonten harus tahu ini tujuannya apa, jangan ngawur. Ngawur ya. Selama ini saya ngawur terus. Tapi kan sebenarnya ngawurnya itu ya lo tujuannya. Tujuannya gue bikin sesuatu yang ngawur aja. Itu tujuan juga kan. Iya, tujuannya pokoknya gue bikin aja semua sesuatu yang ini. Cuman sekarang mungkin masanya udah beda. Yang ngawur-ngawur gitu udah lewat lah trennya gitu. Harus bikin lagi. Nah, sekarang lo ada rencana bikin? Bikin, Cing, kemarin mencoba kan habis ngawur. Awalnya sebelum ngawur tuh aku proper, Cing. Mencoba konsep, ada kamera, ada editing. Viewernya nggak angkat. Terus nyoba ngawur, kalau misal nggak ngangkat nggak sakit hati. Sekarang mencoba kayak yang pertama, konsep terus diedit. Ternyata tetap nggak ngangkat. Orang mintanya ngawur. Ngawur. Kalau misal videonya proper diedit, itu komennya memang wih bertumbuh, kualitasnya ngeri sekarang. Cuma viewernya cuma stuck gitu, Cing. Nah, kalau tak upload lagi ngawur, komen orang mending gini aja. Emang susah kalau udah ciri khasnya ngawur memang. Kata orang kalau aku proper nggak apik katanya. Gitu. Tapi padahal secara equipment lo udah punya semua sekarang? Alhamdulillah, Cing. Sekarang mulai beli kamera gitu, laptop. Anjay. Kos masih di Derit? Masih di Derit, Cing. Mobil parkir di mana? Ada parkiran sebelah kosan. Jadi kos beda, parkir bayar beda. Bayar itu kalau dihitung-hitung pengeluaranku sekarang makin edan nih, Cing. Tapi kira ya Allah, maksudnya dulu kayaknya nggak sengawur ini kayak keluar. Sekarang tak hitung, ya Allah. Tapi ada uangnya kan? Alhamdulillah ada. Bahayanya adalah kan nggak tahu ini masa ini sampai kapan. Wong aku kadang mikir tahun depan kayaknya wes berat lagi. Kan gonta-ganti kalau gitu. Iya. Bahaya juga ini kalau nggak bisa kontrol. Tapi kan sekarang lo juga lagi eksistensi lo sebagai komik juga lo jaga kan? Lo mau tur lagi sekarang? Mau tur lagi, Cing. Rencananya ini kemana nih? Rencananya tetap di Jawa, Cing. Jakarta nanti rencananya cuma ini show kecil, nggak berani yang gede. Kayak misal di kayak Ketawa gitu, Cing. Nonton 100 gitu. Kenapa kok? Nggak tahu, nggak berani, Cing. Di Jakarta aku tiap open mic kayak berat loh. Secara ini ya, kosakata itu kan biasanya kalau open mic bisa improv kalau di Jawa. Jakarta kayak ini kepaku. Mau nyeletuk apa lagi? Kecuali ya skripnya itu ya wes itu yang keluar dari mulut. Nggak ada tambahan lagi. Kalau di Jawa lo bebas karena kosakata lo banyak. Diksi banyak. Ekspresikan perasaan. Itu kenapa, Pak? Karena memang lo belum terlalu menguasai bahasa Indonesia, bahasa Jakarta dah, atau gimana? Kan udah lama juga di Jakarta, Pak. Ya mungkin karena jarang baca jadi terbatas. Karena nongkrong doang, Cing. Tapi itu cukup membantu nongkrong. Jadi kosakata teman-teman kepake gitu. Sama kalau di Jawa nggak tahu kan dari kecil di Jawa, jadi guyonan-guyonannya
lumayan relate saya, paham gitu. Emang banyak ya, maksudnya jokes yang berhasil di daerah itu di Jakarta ngebom, banyak kayak gitu. Banyak Cing. Ini Suca, saya belajar Suca yang Suca 2. Iya. Itu ada Mas Wawan Saktiawan Cing. Iya, dari Malang. Itu kalau di Malang, di Jawa Timur, Jawa Tengah perform dor. Iya. Suca kaget saya, maksudnya ya Allah, respon penonton kok ternyata nggak semeledak pas di Jawa gitu. Di Jawa ya. Itu. Terus saya mulai mempelajari itu, makanya pas saya waktu dulu di Indosiar, saya pakai bahasa Indonesia dari awal, bukan materi yang translate. Iya. Nah gitu. Emang kalau translate sulit ya? Sulit, Cing. Ya. Nah, yang sekarang ini kotanya sama yang kemarin atau beda sama sekali? Ada yang beda, Cing. Berapa kota sekarang? Sekarang rencana ini baru ngelis ya udah 11-an kota. Banyak. Kayaknya kalau disamain tahun lalu tambah satu lagi mungkin gitu. Iya. Nah, apa yang lo mau omong ini sekarang? Sekarang, Cing. Kalau kemarin kan tuh banyak tuh keresahan lo, banyak banget kan? Kosong. Ya. Segala macam, terus YouTube ngawur. Terus apa namanya, konten-konten sama Livi. Itu tuh banyak tuh terjadi dalam setahun. Iya. Lo rangkum dalam sebuah show. Iya, Cing. Nah, ini sekarang apa yang lo mau omongin? Makanya kesini mau kombut. Mau nanya aku bahas apa ya? Kok berani banget aku ngelempar poster coming soon. Orang buntu tiba-tiba show. Nggak tahu, Cing. Tadi yang nggak nyangka pengeluaran segini kan juga. Ya, ini intinya adalah ternyata dewasa berat, Cing. Nggak kuat aku dewasa. Aku merasa cocoknya aku anak-anak terus ya. Apanya nih? Di segi apanya dewasa? Kehidupan. Tanggung jawab. Terus yaitu pokoknya kayaknya berat dewasa. Ini lagi diantem kahanan kanan kiri aku. Loyo, Cing. Gitu. Apalagi yang ngantem lo nih sekarang? Mak meninggal. Ya. Kantem. Oke. Terus ternyata ini mau nikah. Oke. Ternyata persiapannya juga berat. Terus ternyata saudaraku banyak, semenjak terkenal saudaraku banyak, Cing. Banyak emang. Kota ini ada, di sini ada. Tak pikir-pikir dulu aku merasa hidupku buat makan diriku hari ini. Ternyata sekarang lumayan pengeluaran gitu. Kalau misalnya pulang kayak nggak ngasih gitu ya, segen. Nah, wes artis ya dulurku gitu ya, Cing. Terus dianggapnya berpenghasilannya. Iya. Disamain aja sama Raffi Ahmad ya. Iya. Aduh aku. Ya Allah, gitu. Ya itu berat, Cing, dewasa. Di rumah di Madiun siapa aja sekarang yang masih ada di sana? Masih ada bapak. Oke. Sama saudara-saudara masih ada, Cing. Bapak sekarang termasuk yang paling tua di ini. Di keluarga besar lo? Keluarga besar. Jadi kalau misalnya yang luar kota, Lebaran tuh mudiknya ke Pak E. Iya. Karena rumah Mbak dijual sama adik Pak E, ya Allah. Itu ya geger itu ternyata, ya Allah. Kok bisa ya? Warisan. Jual motor. Astagfirullah. Maksudnya gimana caranya, kan ada surat-suratnya Pak gitu. Nah, itu nggak tahu tuh. Pakku juga sekarang jarang diajak ngobrol sama saudara yang lain yang sebelah ini, yang satu desa gitu. Ya perkara gitu. Hak waris gitu, seram ya, Cing, ternyata. Iya. Ya itu saya mau pelajari itu, Cing, karena lama pulang ke Madiun, ternyata saya lupa kalau saya itu orang Jawa, Cing. Tak pikir saya ini orang Klesot di kos gitu. Mulai belajar budaya Jawa gitu saya, Cing. Tuh. Iya. Ternyata berat, ada weton, ada hari Allah mumet, Cing. Itu buat merit ya? Nggih, buat merit, buat apapun ya. Ya, beli kendaraan ya ada hari baiknya gitu. Lo anak keberapa sih, Pak? Termasuk kalau ini apa lagi? Bapakku aslinya 3, Cing. Sekarang ya. Bapak lo 3? Emakku 3. Gimana caranya kalau 2 mungkin dah. Nah, emak Pak E itu yang rawat aku dari kecil itu bukan orang tua kandungku, Cing. Aku punya orang tua, bapak sama mami. Oke. Pisah. Oke. Mami punya suami lagi, bapak punya istri lagi. Oke. Nah, yang di Madiun yang rawat aku dari kecil, Pak E itu aktaku ikut situ, KTP ikut situ. Aslinya KTP ku awalnya 2. Terus aku ikut Pak E.
Gitu. Pak iki sopone? Pak dari yang mami, dari ibu. Nah, mami ini anaknya dari mbah, namanya Siti Pah. Siti Pah punya adik namanya Superno. Superno yang rawat aku dari kecil. Apa itu namanya? Omnya mami. Nah, kakek sampean berarti. Gitu. Maksudnya secara struktur dia ada jadi kakek. Nah, itu. Tur tahun lalu itu aku kombut Mas Abdur, disuruh kamu jangan tur dulu. Kamu bahasan ini tentang keluargamu. Ini belum pernah aku bikin materi stand up, Cing. Sekarang harus tak bikin ya. Kata Mas Abdur, kenapa kok sampai kamu dititipin ini, alasannya apa? Nah, tur tahun kemarin itu nggak ada alasannya kenapa aku dititipin Mae sama Pak E. Aku juga tak pikir-pikir kenapa ya? Nah, sampai sekarang aku belum nanya ke... Nah, itu lo tahu bahwa itu Mae Pak E bukan kandung kapan? Kelas 4 SD. Mami sama bapak dulu sering ke Madiun. Tak pikir ini Mbak kok baik ke aku minta apa-apa dikasih, Tiap libur sekolah kok ada ini, Oh, ternyata itu orang tua kandungku gara-gara Lek Sumarse, tetanggaku nyeletuk waktu aku kan nakal, Cing, kecil. Anak kurang ajar. Makmu lo mandul. Ya. Tapi si maknya Pak E ini. Lek Sumarse, ya maknya Pak E ini sih dibilang mandul. Dibilang mandulku kelas 4 SD. Nah, tak cari tahu. Kok mandul ada lu? Kata Mak Sumarse sampean mandul. Sumarse dancuk. Cangkemnya kurang ajar. Mak aku nangis sih. Oh, berarti mulai mencari tahu setelah kelas 4 SD. Ternyata yang ku anggap Mbak sama Mas ini bapak ibuku. Itu sih. Nah, sampai sekarang aku belum nanya alasan kenapa aku dititipin, karena aku nggak merasa ini sebuah apa kayak nggak masalah loh, Cing. Wong ikut Mak Pak E los kok. Jadi enak gitu loh Mas. Tapi kalau bapak mami ketemu? Masih ketemuan? Sekarang udah masing-masing, Cing. Enggak, elonya? Kemarin baru saya nyamperin bapak setelah 10 tahun nggak ketemu. Ke Lampung, karena kebetulan ada kerjaan ke Lampung loh, sekalian mampir gitu. Nah, sama mami masih sering ketemu, karena kan Surabaya mami. Dekat. Iya. Oh, saya merasa ini, Cing, Bang Rio kan pernah ngeluh-ngeluh. Maksudnya dibanding yang lain kenapa rezekimu lancar, padahal secara kerja keras kamu males loh, Pak. Ngeleso terban gitu. Aku pikir-pikir, tak pelajari lagi. Doa 3 bapak 3 ibu loh. Meskipun reban yang jalur pusat loh, langsung bus loh. Iya. Bapakku katanya, aku kemarin ngobrol pas Suca di Al-Fatihai tiap tampil 100 kali. Tiap sholat loh, Cing. Pantes aku Suca awal-awal kaget juga langsung trending gitu. Padahal materi biasa ya gitu. Mungkin itu. Ada orang tua 3 ya orang tua lo? Enggak, Sing. Itu ultimate ya. Iya. Jadi ada 6 orang yang doain tuh. Banyak ya. Lawan yang 2 doang. Ya karena tanggung jawab yang ngerawat. Ya Allah, dewasa. Iya. Tapi lo tanggungan ini ada nggak? Nah, Cing, saya sengasihnya selama ini, Cing, belum ada tanggungan gitu. Karena ya adik-adik ponaan tuh masih kecil-kecil SD gitu. Nggak ada tanggungan khusus, nggak ada. Tapi ngirim-ngirim setiap bulan sekarang? Biasanya ngirimnya khususnya Mak E sama Pak E. Nah, karena aku merasa mami sama bapak ini mampu kerja. Mami perawat, bapak brimob ya. Nah, sekarang bapak purnawirawan. Nah, itu nggak tahu nih. Jadi anak brimob berarti? Ya. Anak kolong. Anak kolong kali ini. Iya, sebetulnya anak kolong. Itu sok ngamuan loh. Kadang-kadang ngamuk. Iya. Keras ya ternyata. Oh Allah. Merit sama orang mana? Jakarta apa orang Madiun apa orang mana? Nih ketemu orang Blora, Cing. Oh, di Blora ketemunya? Ketemunya di Instagram. Ya Allah. Rata-rata kayaknya kena komi ketemu di Instagram. Iya. Tapi kerja di Jakarta? Kerjanya Jakarta. Asli Blora? Asli Blora, Cing. Itu, ya itu, bismillah tahun ini, Cing. Karena kemarin pengen nikah tahun ini, Mak nggak ada. Kalau di Jawa, apa itu namanya? Nggak boleh nikah kalau misalnya ada yang meninggal. Setahun. Tahun. Nah, ini kan udah ganti tahun Suro. Hitungannya ini ya, tahun Muharram. Hijriah, ya. Itu bismillah lah tahun ini. Rencananya kapan?
Nanti tak tanya orang tua di desa dulu, Pak E, tanggal baik. Kalau di Jawa harus gitu, Cing, nyari-nyari tanggal baik, nyocokin weton ini sama ini gimana. Lah wetonku dicocokin tuh hasilnya padu gejak, Cing. Apa itu padu gejak? Tawur terus. Sama si calon lo ini. Iya, tapi itu bisa itu diatasi itu katanya orang-orang sana. Nanti cari hari apa gitu. Ya, takut juga, aku dengar cerita temanku yang wetonnya dicocokin, hasilnya ini padu gejak. Dipikir, alah paling padunya segimana loh. Ternyata pas nikah beneran, Cing. Tiap hari geger gitu, panci melayang gitu-gitu. Iya. Tapi sama keluarga cewek udah oke? Insya Allah. Udah ketemu, udah ngomong pengen menikah juga gitu? Iya. Itu kemarin ternyata keringet dingin aku, Cing. Kenapa? Ketemu mertua itu? Iya. Calon mertua? Pertama kali ketemu itu, panik kan, gugup. Nggak bisa ngomong, Cing. Ya Allah, tupiuh aku datang, Cing. Ketemu bapaknya pacarku ini. Aku tiba-tiba kan namanya dikasih tahu Pak Kasiran, backgroundnya gini-gini, kocak gini. Ketemu tiba-tiba aku, Pak Kasiran. Kok bisa minta tas gini, ya Allah, saking ngebleknya itu, Cing. Sama calon mertua malah Fisbam goblok. Tiba-tiba Tapi asik gak sih Pak Kasirannya? Asik sih. Asik. Sayanya, ya Allah kenapa aku tiba-tiba langsung mama langsung anjing. Ya Allah. Kebodohan. Ini udah berapa lama, Pak? 1 tahun. Hubungannya? Oh, udah cukup lama ya? Iya sih. 1 tahun, jadi memang ini udah rencana lama untuk menikah. Cuman tadi yang ada meninggal nyokap. Mae gitu. Iya. Dia ini juga apa namanya, entertainment juga atau kerja biasa? Kerja ini kameramen ya di TV gitu di sih. TV. Ya. Campers gitu. Termasuk mandiri kuat. Oh iya. Iya. Angkat kamera kuat, angkat lo sih, Pak. Iya. Ya, tinggal lo di zoom in, di zoom out sama dia lo. Di pen, di tilt up, tilt down lo. Kadang kalau males lo tinggal di blur muka lo. Enak jadi apa? Aku mau kameramen ya, Pak. Ya Allah. Iya. Mau tinggal di Jakarta atau di mana? Udah gitu-gitu aja udah lo pikirin lah. Kemarin gara-gara Mae meninggal aku mencoba, Cing. Kasihan sama bapak Pak E. Mencoba 2 minggu di Jakarta, 2 minggu di desa. Yeah. Ternyata ya sama yang kayak dulu yang kurasain aku ngomong sampean, kalau di desa ataupun di mana kalau nggak Jakarta secara kerjaan susah. Ya. Kerjaan yang masuk pun juga aneh-aneh kalau orang tahu aku di desa. Yeah. Tiba-tiba disuruh stand up acara Karang Taruna begitu-gitu, Cing. Kalau di Jakarta kan meskipun senganggur-nganggurnya pasti ada teman yang ngajak. Ya. Maksudnya genah kerjaan. Apa memang kalau komik harus di sini, Cing? Kayaknya sih ya. Iya. Harus di sini ya. Ada beberapa yang ya ada lah beberapa, tapi yang home base-nya di luar kota kayaknya masih jarang banget ya. Siapa yang home base di luar kota? Paling Dono. Iya. Dono terus Mukti ya bisa dihitung dengan jari gitu. Iya. Itu pun kalau dapat rezeki ya rezeki macan yang langsung gede gitu loh. Yang bukan yang apa rutin. Iya. TV ada, Pak, TV. TV apa, Cing? Program TV. Program TV aku nggak berani sih ngambil, Cing. Karena kenyamanan di YouTube bisa ngawur-ngawur ya. Nggak cocok. Sketsa kan aku dari dulu nggak berani, Cing. Iya. Belum, nggak tahu. Karena merasa pas nyoba, Cing, aku sketsa gagal, terus nyoba nongkrong sama abang-abangan biasa di TV kayak Bang Rigen. Iya. Dari nongkrongnya secara speed udah jauh, Cing. Ini bukan tempat lo, bukan tempatku. Tapi memang ada tawaran-tawaran dan lo nggak ambil memang. Nggak berani, Cing. Tetap nggak berani. Pernah daripada nolak rezeki, nyoba tetap nggak keluar apa-apa. Kayak nggak bisa ya, emang. Memang harus nyiapin ya. Harus nyiapin ya. Nggih. Sementara kalau kita jadi tamu di TV, kita nggak bisa nyiapin barang lawan main kita kan? Nggih. Pernah gantiin Marcel. Marcel sakit, nyoba masuk. Ada Kiki Saputri, sesama komik ya. Pas Kiki iso dangdung aku ngeliatin doang iki. Ya Allah, kok bisa begitu ya? Iya. Emang harus jangan diambil dulu lah, belajar dulu. Iya. Dari
berarti sekitar 12 atau 13 kota nanti nih turnya. Anu Cing, aku ragu ya Cing. Apanya? Ada yang nonton nggak? Ragu aku. Kan kemarin udah ada yang nonton. Nah, kemarin kan udah. Nggak tahu, maksudnya kan orang kan bisa berubah-berubah gitu. Nonton lagi itu kan, iya biar orang nonton lagi itu. Ragu aku. Kemarin itu kan lo memang sangat terbantu dari yang konten-konten ngawur ya. Itu aku setuju Cing. Terus orang pengen lihat live-nya gimana? Live-nya gimana? Nah, sekarang memang lo nggak ada bikin gimmick yang ya bisa dibilang gimmick yang seperti itu harus ada lagi atau gimana lo? Nggak tahu Cing, aku dulu nggak ngesetting harus gimmick gini. Ya. Ketemu kan tak concong loh. Ya. Ternyata orang suka ngalir ya, terus orang yang mulai menggimikkan itu. Iya, iya. Kayaknya itu emang ini dari alam loh. Iya, iya. Ngalir gitu. Iya, iya. Maksudnya tapi format seperti itu nggak lo lakukan lagi? Segen sekarang Cing, karena tahu tiap orang kan ada ini rate-nya gitu. Segen. Aku ngerekam Mas Yone sekarang nggak berani Cing. Loh? Nggak tahu. Dulu berani Cing, tiap hari itu concong ini kan sesama nganggur. Ya. Sekarang udah nggak berani karena segen ini jangan di ngawur nih, kasihan. Maksudnya ada perasaan gitu. Maksudnya wis melalang buana gitu. Kasihan. Jono juga udah melambungnya ini ya sekarang ya. Wah, kacau itu. Tertinggal semua Suci X sama Jono, ya Allah gitu. Aku ngomong Mas Jon, teman-teman diajak. Udah beli gitar. Wah, aneh-aneh belinya Cing. Iya. Tiba-tiba beli gitar, beli anu, ya memang hobinya emang gitu. Emang gitar dia berkarya hobinya dia. Gitu, jadi menunjang kebutuhannya dia. Dahulu sama aku makan bingung utang di warung sampai ini Cing. Numpuk gitu loh. Sampai kita harus ngapain lagi gitu. Nah, ternyata pas sampai di titik ini masih bingung Cing. Harus ngapain lagi Mas Jon? Gitu. Kadang bingung Cing. Bingungnya di apaan? Nggak tahu, banyak kebingungan. Aku tiap ketemu Mas Jon ngobrol sampai subuh-subuh lah. Ternyata susah juga ya begini. Padahal duit ada ya? Duit ada, malah bingung. Nah, aku Cing tiba-tiba kalau buntu ngawur kemana gitu Cing. Mas Yono juga merasakan yang sama. Ya dengan beli-beli aneh-aneh gitu loh Cing. Kadang tiba-tiba ke kaki Gunung Banteng aku, saking buntunya. Nggak tahu, kayak pikiran tuh penat gitu Cing. Kenapa bisa begitu ya? Emang harus merit kali Pak? Mungkin Cing ya? Iya, iya. Udah kebingungan lagi lo harus mengekspresikan atau melampiaskan perasaan ini ke siapa gitu. Kayaknya ini Cing, aku tujuan kemarin tujuan awalnya adalah aku kalau stand up pengen sampai bungkuk teriak-teriak kayak Bang Rio, sorry istriku. Kayaknya dor. Mungkin aku harus begitu biar keresahannya numpuk dulu. Yulia. Iya. Kalau yang sama Livi itu lo konten doang atau? Konten doang Cing. Baper gak? Demi Allah Bang, nggak ada saya baper. Nah itu pacar saya cemburu, orang-orang juga provokatif. Pada saat itu lo sedang berpacaran sama Yulia itu? Awalnya belum pacaran, terus kenal Yulia, konten sama Livi mulai ini. Jaga jarak aku, nggak berani kayak awal. Karena awalnya merasa berteman nih Cing. Ya. Jadi ngapain aja yes natural gitu. Mulai ada pacar jaga jarak karena menjaga perasaan pacarku. Nah secara tontonan ternyata orang nggak suka. Udah mulai ini nggak asik gitu. Nah gitu ya wes akhirnya dihentikan gitu. Jadi nggak ada lagi konten-konten sama cewek? Nah itu sekarang lagi mau izin, karena aku ada ide review biduan Cing. Aku review semua biduan tanah air. Apaan yang lo review? Ya apapun kehidupannya, apanya loh. Tapi kan takutnya Mbak Wedok cemburu gitu. Kayaknya enggak ada yang ngerti harusnya kali. Kan lo ketemu dia juga dalam kondisi yang udah seperti ini kan? Maksudnya tahu posisi lo ada di mana gitu. Masalahnya itu kalau baca komentar itu lo terprovokasi Ting. Komentar orang tuh harusnya sama ini, mending inilah itu kan sakit hati orang. Gitu. Iya juga sih. Iya. Oke juga tuh review biduan. Iya Cing. Jauh banyak banget biduan ya Pak. Banyak itu tak terhingga Cing. Karena aku merasa kontenku tuh sengawur-ngawurnya kalau cewek. Insya Allah viewernya 100 ke atas Cing. Yeah. Siapapun, bukan yang top global Cing. Iya. Anu kan pernah sama Rikoy dulu, Mbak Cenda, Dor. Coba sama cowok, ternyata ya meskipun urat keluar ya susah kalau cowok.
Jadi harus nyari sama cewek. Sementara Yulia udah cemburu. Nah, gimana itu? Solusinya harus nikah, karena dia ngomong kalau nikah bebas mau ngonten sama siapapun. Katanya gitu. Cuma sama gitu. Cuma tetap dipantau katanya. Iya. Gitu nih. Itu. Kocak juga ya. Berat ya menjadi dewasa. Iya. Sejak kapan lo merasa berat menjadi dewasa itu? Sejak Mai nggak ada, Cing. Loyo itu. Itu berapa bulan yang lalu sih? Hampir ini nanti akhir bulan ini 100 harinya. 100 hari. Nggih. Yang Habib Jafar ke sana ya? Nggih. Aku rencananya kan YouTubeku bentar lagi mau ini, Cing. 1 juta, tapi masih susah itu. Naiknya nggak drastis. Rencananya kalau udah 1 juta aku mau foto di atas makam. Tak taruh ini apa? Golden. Terus tak upload Instagram captionnya buat apa begini ya gitu. Udah disiapin. Ayo cepetan disejutain. Yang ini udah berapa sekarang? 963, Cing. 963. Ya. Sebentaran lagi lah. Bismillah, Cing. Bismillah. Iya. Upload short ya. Iya. Beli GoPay gila. Bisa, Cing, beli. Bisa kan ya? Bisa kan sih? Belum nggak tahu ya. Kan banyak tuh di ini yang di apa Instagram. Atau beli dulu, Cing ya? Iya. Beli golnya dulu. Buat upload di Instagram orang biar penasaran. Aduh. Beli di Pramuka kayak banyak yang bikin juga tuh, bisa tuh. Review videoan oke, Cing ya? Iya. Karena aku merasa nggak tahu menarik ya kayak diulik apakah dekat dengan dewan gitu pertanyaan. Dewan ya. Tapi emang lo circle lo sama biduan-biduan sekarang banyak? Nggih, lumayan, Sing. Karena saya juga follow, seneng juga dengerin orang nyanyi Jawa gitu, Sing. Gitu. Sama abang-abangan musisi juga lumayan. Iya. Dibantu. Sama Denny Caknan juga lo ada video klipnya yang? Ada video klip, ada seriesnya juga. Yang apa sih judulnya? Kalih Welas. Oh, Kalih Welas. Ya. Itu video klip lo. Itu setelah tur apa sebelum tur tuh? Setelah tur. Kan itu pas Mas Denny nonton di Solo itu, wah ada Mas Denny, lumayan ini jadiin beat Terus aku bawain. Selama ini aku maksudnya udah berjuang untuk masuk video klipnya Mas Denny kok belum, kenapa? Apakah belum maksudnya ini belum layak gitu. Belum selevel ya. Kira pas habis show Mas Denny ngajak itu bikin 12 series Kalih Welas, kan Kalih Welas 12. Ya. Jadi itu tiap series ada lagunya. Jadi bikin album Kalih Welasku itu. Tiap bulan upload satu gitu. Nah, semuanya ada lo. Nah, itu nggak tahu kan berjalan, Cing. Awalnya gitu ngomongnya, nggak tahu ini ke depan tetap diajak apa enggak, karena kan bisa gonta-ganti, tiba-tiba karakternya tabrakan, karakternya mati. Tabrakan lagi. Kos masih di The Raid. Kenapa masih di The Raid? Masih, Cing. Ini apaan? Sejatinya nyaman, Cing. Salah satunya itu. Sekarang lagi nyari-nyari rumah, Cing. Tapi aku merasa ini nggak ada lawan nih. Si The Raid. Untuk tempat meleset juga nyaman, tidak terganggu orang-orang sekitar itu. Sama AA warkopnya udah akrab gitu. Jadi tinggal teriak dari atas, misal kopi gitu. Lingkungannya nyaman, satpam wis kenal gitu. Itu. Rumah tapi kan nanti kalau menikah harus ada. Nggih, Cing. Tapi mahal-mahal ya rumah Jakarta. Iya, Allah emang. Baik, aku rumah sekotak ya Allah, kemarin kelilingnya sampai pecah kepalaku. Nggak ada yang ratusan. Ya Allah. Belinya mau cash ya lo ya? Nggih, Cing. Nah, takut ya, Cing, kalau ngeredit kan kerjaan begini takut juga. Takutnya nggak ada penghasilan bulan itu, bayar apa, utang-utang malah ditarik, malah hilang uang kita ya. Nggak berani kredit. Ya. Tapi rencana mau tinggal di daerah mana? Rencananya? Iya, rencananya. Belum tahu, Cing. Kalau ada apa saran-saran, Cing. Pengenku tuh tetap deket sama Jabar, Cing. Tangerang, Cengkareng. Tapi macetnya setengah mampus. Nah itu, karena kan aku merasa nyaman di Jabar ya. Iya. Iya. Ya ngontrak dulu nggak apa-apa kali, Pak. Iya, mungkin gitu ya. Ngontrak-ngontraknya dulu sambil dikumpulin uangnya ya. Takutnya kalau 0 rupiah lemes juga itu. Ya, betul. Nanti kalau lo menikah, Yulia masih boleh kerja? Ini, pengennya dia tetap kerja, Cing. Cuma aku pengennya ini di rumah.
Itu karena kalau di rumah kan bisa menemani bapak gitu. Di rumah mana nih? Ini tetap ikut Cing, tetap ikut kemana-mana gitu. Gitu. Tapi dia nggak punya kantor yang harus didatengin tiap hari gitu. Gitu. Tapi untuk aktivitas lo tetap beraktivitas. Beraktivitas itu. Bareng lo. Ya Cing. Iya Cing ya, aku belum tahu ya. Aku pengennya kayak Bang Ali Akbar, kayak seru menikah sama Mbak Andini. Melihatnya loh Cing, kemana-mana bareng gitu. Iya sih, kita ngeliatin orang emang asik aja. Asik. Ya sama lo sama Yono aja lah, lo ngeliatin orang yang saat lo belum ada di posisi itu, ngeliatin orang itu enak banget. Sekarang lo sama Yono ada di posisi itu, bingung juga mau ngapain. Ngobrol juga sampai subuh, ngapain lo ngobrol sampai subuh, mendingan tidur. Karena bingungnya ya, kok ada di posisi ini kayak hampa-hampa aja ya. Hampa Cing, terus aku sama Mas Yono tiap habis ngobrol closingnya, kita sudah ya omong kosong ini. Sampai subuh loh, ya Allah gitu. Kayaknya menikah memang salah satu menikah Cing ya, jalan keluar juga untuk bismillah Cing, untuk ngurangin yang kayak gitu-gitu gitu. Iya Cing. Iya. Belum ya, kalau menikah tuh nanti ada ini semangat lagi untuk ngapain. Betul. Gitu karena kan kebutuhan pasti ada terus. Iya. Gitu. Di Coast the Red sekarang siapa aja sih? Masih lengkap Cing hitungannya. Yang keluar kan Bang Rin, Mas Ali Akbar. Ali Akbar udah enggak? Udah ngontrak sama Mbak Andini. Ya. Nah, yang masih ada Mas Arif, Bang Indra, Mas Yon masih ada. Frimawan? Masih ada Bang Indra di situ. Oh, di situ juga. Ya. Rikoy masih kurus sekarang badannya Bang. Ini apa? Operasi rahang loh, tiba-tiba nggak bisa makan, mengecil badannya. Kayak Mbak Cenda sekarang badannya. Oh. Tuh. Masih lengkap Cing. Tapi secara intensitas ketemu jarang karena kan sibuk masing-masing. Iya, kerja masing-masing gitu. Si Ovil di situ juga? Ovil itu awalnya di situ, ini nggak tahu pulang Kendari nih. Nggak balik-balik nih. Kuat. Gilang itu pernah di Coast the Red pecah kepalanya. Gilang Herlambang Duraka. Gilang Duraka ya. Pecah kepalanya. Kenapa? Nah, awal-awal di situ kan pasti teman-temannya udah bergerak. Iya. Gilang ngelesot. Iya. Teman-temannya nggak pengen ini nggak jadi apa-apa piye, ayo bikin apa, ya tiap hari dikasih masukan sampai Gilang masukan terus. Terus sekarang dia pulang Malang ngonten sama pacarnya, alhamdulillah. Oh iya tuh, lihat. Dia lumayan juga. Yang anak-anak ini sama Stephen Wongso tahu loh? Tahu Cing. Dia juga lagi kencang ya? Kencang juga kencang ya ininya. Apa namanya? Kontennya. Iya. Dia Jawa Timur juga, Surabaya apa? Surabaya Cing. Itu dulu nganggurnya bareng sama aku. Kan termasuk baru Wongso. Aku nganggur habis suca. Tiap hari itu ditemenin Wongso. Gitu. Terus pas aku di Jakarta, dia Jakarta kerja. Terus mau dipecat. Aku ngomong, itu coba dihilangin egomu, kamu tiba-tiba jualan kopi di kantor Stand Up Indo. Gitu. Terus dia tiba-tiba di kantor mijitin abang-abangan, terus mulai diajak ngerotmen abang-abangan. Terus habis itu pulang karena mau lanjut kuliah sambil ngonten sama ibunya. Karena meledak sampai sekarang. Followernya 5 juta TikTok. Wongso. Iya. Rezeki tidak tertebak emang. Iya. Emang dia eloin siapa aja ya kalau ada acara tuh dia ditugasin sama anak-anak ya. Secara ini belajar terus kayaknya itu. Iya. Model kayak Yono dulu lah ya. Itu. Wongso ngeri. Kan pernah jadi ini Cing, sampean ajak masuk panggung. Iya. 2 kali itu. 2 kali. Memang calling dia untuk jadi asisten gitu ceritanya. Keren Wongso. Alhamdulillah sekarang full senyum dia. Tapi ini jarang ketemu malahan sekarang. Iya. Jadi memang uang ada ya, kalau memang kan lo kerja tujuan utamanya kan memang uang untuk ngehidupin ya. Tapi ternyata ada uang juga nggak menjamin semua jadi ayam. Bahagia. Iya. Kenapa itu Cing? Nah kita tahu lo, kalau lo menurut lo kenapa tuh? Nah ada uang tapi kok kayaknya nggak seperti yang gue bayangin dulu deh gitu. Istijrot kalau kata Habib katanya. Ya, istijrot. Lalai Cing. Lupa semuanya, nggak tahu ini. Lalai kayaknya emang itu istijrot, jauh dari pangeran. Iya. Nah, tobat habis ini. Kalau di luar itu maksudnya apa? Di luar itu ya. Kenapa Cing ya? Kenapa sesuatu yang kita tuju, giliran kita udah sampai di tempat itu, oh
ternyata nggak seindah yang gue bayangin waktu gue belum punya dah gitu. Awalnya seneng Cing, habis itu biasa aja, terus mulai panik bingung gitu. Nah, nggak tahu itu. Malah sekarang tuh hawaku itu kemerungsung. Apa itu? Kemerungsung tuh gampang ngamuk gitu Cing. Apalagi kalau di desa kan susah cari pangan. Wah itu kan tetangga nyetrum energinya. Kita kumpul seseorang kan energinya nyetrum, itu kan energinya sambat ngeluh gitu-gitu, wah nyetrum, gampang emosi gitu. Nggak tahu, stres nih. Terus aku mulai mikir-mikir, pantas orang-orang kalau sukses narkoba. Sulit untuk pelampiasan ya? Pelampiasannya ngapain ya? Mungkin monoton jadinya kali, Pe. Mungkin Cing. Monoton itu yang bikin segala sesuatu tuh jadi hambar terasanya gitu. Mungkin ya. Monoton punya duit terus gitu. Tapi sejatinya ini dikasih tahu, ada yang ngasih tahu coba di 0 rupiahkan, dibeliin apa gitu. Misal rumah gitu, itu mungkin semangat kerjanya balik kayak dulu. Tapi nggak 0 udah lo beliin ya, banyak banget duitnya jadinya. Belum dibeliin ya Cing. Kalau dibeliinnya 0 lah. Emang karena ini takut untuk membelikan, takut 0. Takut 0 adalah takutnya mentalnya beda Cing, karena dulu mentalnya seneng-seneng, happy-happy, nggak nyari duit itu mengikuti Cing. Maksudnya berangkat dulu. Nah kalau di 0 takutnya nyari duit Cing, secara energi kelihatan loh Cing. Pasti beda gitu. Gitu. Waktu lo beli mobil 0 nggak duit lo? Alhamdulillah masih ada Cing, nggak berani kalau sampai 0 Cing. Iya kalau sampai 0 sih emang nggak. Nah itu termasuk ke ngawuran aku, nggak pernah masuk dealer mobil. Udah nanya abang-abangan kan bingung juga pilihan mobilnya apa, akhirnya beli itu, ternyata kemahalan. Terus baru tahu ternyata nilai mobil itu turun. Kalau tanah rumah naik. Nah gitu ya, termasuk blunder juga. Tapi dampak positifnya adalah punya mobil itu ini kemana-mana mudah ya Cing. Mudah. Nyaman juga kan? Nyaman alhamdulillah Cing. Nyaman. Ya ada harga ya, ada kenyamanan juga. Iya Cing. Alhamdulillah itu ngeri juga ya. Maksudnya rezeki loh. Nggak kepikiran Cing bisa beli mobil itu Cing. Awalnya itu pengen beli Nissan Juke, nggak sampai-sampai duitnya Cing. Tak pikir Nissan Juke yang bekas, nggak nyampe-nyampe. Terus mulai lupa, wis coba berkarya, happy ya. Tiba-tiba nyampe juga gitu. Ya alhamdulillah, kaget juga aku. Mobilnya mewah lagi. Mobil mewah, Pe. Nggih Cing. Nah itu sekarang ketakutanku adalah apa, maintenance atau apa gitu. Bensinnya lumayan ya, tak pikir-pikir. Ini kalau kondisi nganggur kayak bahaya nih. Aku merasa ini Cing, ini pengeluaranku makin banyak karena itu mobil. Kengawuran gitu aku. Beli sesuatu tuh nggak kupikirkan dulu. Jadi dulu kebutuhanku cuma makan, ngopi, rokok gitu, ngekos, ngelesot, berkarya. Nah sekarang nggak tahu, pengeluaran kayak gampang kesana kesini, membludaknya gara-gara itu. Ngisi bensin sejuta. Baik, belum etol, belum pasukan. Sekarang ada pasukannya. Iya. Ternyata susah juga kehidupan. Aku pernah bikin video ini, saking nyamannya, habis tour duit ada Cing, sendiri tiba-tiba bikin video, kok ada orang ngeluh gara-gara rezeki, karena sendiri Cing. Dan mulai ada teman-teman yang membantu ini, mulai ternyata ini rezeki nggak buat sendiri nih. Gitu, buat yang lain juga dibagi-bagi lah. Gitu. Iya. Dewasa Cing itu. Iya dewasa lah. Berat tapi Cing ya? Karena lo secara gak sadar bahwa rezeki lo yang lo dapet itu juga apa ya? Ada andil orang untuk mengalirkan ke lo. Nah pada saat lo udah dapet kayaknya dewasa lah kalau lo alirkan juga rezeki itu untuk orang lain. Kemarin sempat ini Cing, dapat rezeki alhamdulillah, ada teman yang bantu. Ada namanya Mas Topa, bantu aku apapun, kerja ditemenin atau apa, aku bayar Cing. Terus aku pengeluaran makin banyak ya semenjak ada ini. Coba Mas Topar istirahat dulu, hampa ya Cing. Kayaknya emang rezeki itu emang buat iya betul, itu buat yang lain gitu. Iya. Lo dewasa lo Pak kalau gitu udah. Tapi merasa ini Cing, aku sekarang pansan nggak ada Cing, ngobrol lurus ya Cing. Nek dulu hahaha terus ya kayak. Karena sekarang juga orang juga udah bersikap kalau nya udah beda Pak.
udah tidak sebebas dulu merespon Nope. Iya kan, ada orang yang udah lo gaji. Kalau dulu belum digaji juga ngobrol seenaknya aja. Sekarang dia tetap ada rasa sungkan. Memang lo harus cari orang yang Yono. Ya, Yono, siapa gitu yang ngomongnya bisa los aja kalau lo. Kalau sama Yono masih bisa ketawa aku. Dan aku semalam ngomong sama Mas Yono, Mas Yon, ini yang nggak aku dapat Mas Yon. Kan aku sempat 40 hari di desa toh. Iya. Menemani Pak E karena ketinggalan Mak E. Itu nggak dapat aku ngobrol sama temen udah full pujian. Ya. Tidak ada debat. Ya. Wah ini bahaya ini, superior ini. Iya. Gitu. Bahaya buat kita juga kadang-kadang kita bisa star syndrome jadinya. Wah, dewa ya, merasa dewa ya. Aku apakah manusia setengah dewa? Tapi itu alami lah, Pak. Orang pasti akan sungkan yang tadinya berteman, teman akrab ini, tiba-tiba sungkan, gak apik iki. Terus ku kasih tahu, jangan begini. Kalau misalnya ada yang salah, tegur. Masa orang nilai 100 terus? Itu pasti ada cacatnya. Nah itu yang ku dapat di Jakarta. Kenapa kalau aku di desa itu mencak-mencak sih? Kalau di sini aku tupiu-tupiu. Karena di sini belajar. Kalau balik daerah itu kayak pengennya istirahat, ketemu teman kan ngobrol toh. Ternyata secara referensi berbeda. Gitu. Terus juga apa ya, penerimanya juga udah beda mereka ya. Beda. Di sini ngomong lurus, temen ada yang debat. Di sana ngomong lurus, menyakiti hati orang. Kacau juga tuh. Aku di desa banyak menyakiti hati orang sih. Padahal pengenku ngomong lurus, ternyata nggak bisa juga itu. Belajar lagi aku itu. Gitu. Maksudnya omongan yang biasa aja di Jakarta, kalau lo pindahin ke sana nyakitin orang. Kayak misalnya nge-YouTube, aku YouTube di sini ngonten itu biasanya omong di otak sih. Kayak sama Rikoy, sama Mas Yon gitu. Ku bawa di desa kayak gitu. Wah, geblak ya orang sih. Ada yang sampai seminggu sakit gara-gara keserang netizen. Kalau di sini kan diserang ini paling ditumpuk konten lagi kan nanti hilang gitu. Ternyata aku harus belajar itu. Jadi ada rasa hampa ya lo di kesuksesan ini. Nah, harus nanya sama nih solusinya. Kalau kata gue merit sing ya. Ada tantangan, ada challenging, ada sesuatu yang baru. Menikah itu pasti banyak sesuatu yang dulu kita nggak pernah bayangin. Waktu sedekat apapun lo pacaran ya. Pergi dari rumah, mikirin istri di rumah ngapain, ada rasa pengen balik, apalagi nanti punya anak. Nah itu sih, mungkin kalau nikah keberanianku muncul lagi, karena kemarin sempat juga takut untuk podcasting. Karena merasa obrolanku itu aja, nggak ada obrolan lagi. Nah itu, makanya diundang podcast aku, Mas, ampun aku. Karena pasti tak ulang-ulang obrolan tentang itu dan nggak ada kayak sumber air sat loh, tiba-tiba sat loh. Ya nggak ada isinya, ya Allah. Makanya aku ini ya melalang. Padahal sebenarnya kan secara objektif kan harusnya lebih berwarna kan hidup lo, Pe. Karena tempat juga sekarang lo banyak lebih lo datengin. Waktu lo ngelesot doang di kasur aja banyak yang lo omongin. Harusnya sekarang banyak tempat yang lo ini juga banyak tempat yang bakal diomongin. Bismillah, semoga cing. Ini alhamdulillah mulai ada ini percikan lagi. Kemarin bener-bener sat aku sampai ya Allah. Iya ya, entek cara masa sumber daya omongan nggak keluar ditanya. Ya Allah, kok itu lagi jawabanku. Sampai buasan aku lihat aku sendiri cing. Dengerin suaraku kadang kesel aku. Ngomong apa sih itu. Iya. Tapi liburan nggak? Liburan sih. Memang khusus lo liburan nggak? Bukan sesuatu yang lo rencanakan, lo bilang kan tiba-tiba lo ada di mana? Gitu. Nah ini ada satu masa rentang waktu yang lo siapkan ini untuk liburan gitu. Nah itu kalau disiapkan enggak cing, tiba-tiba buntu pengen kemana berangkat cing. Pas di situ senang, balik lagi sumpek lagi. Kayaknya sekarang aku liburanku ke rumah Pak E. Itu menurutku cukup healingnya rebahan di sana, jadi pindah tempat rebahan tok gitu. Gitu sih. Kalau tempat liburan baru gitu yang enggak, ini aku belum nemu kesenangannya. Kalau sendiri pun nggak tahu, kecuali sama teman. Nah kalau sama teman kan
Ya pengeluaran. Tiba-tiba. Tapi kan kita ngeliat orang seneng gara-gara kita seneng, Pak. Itu, Cing. Maksudnya kita Setuju punya rasa bahagia yang lebih dari orang itu gitu. Setuju itu, Cing. Aku ngajak teman-temanku di desa, Cing. Iya. Aku melihat banyak karakter, Cing. Iya. Belajar aku. Makanya aku sekarang, ya Allah, nggak boleh nih lemes. Ini tinggal ambil karakter ini, karakter ini, gitu. Banyak. Aku kan di sana kan teman-teman banyak sekarang yang YouTube juga gitu tuh. Aku lihat seru-seru ternyata. Nggak mungkin kehabisan kalau misalnya mereka masih ngonten, masih semangat. Ya, aku merasa nggak mungkin kehabisan karena belajar dari mereka. Maksudnya dengan rezeki yang tidak dikasih sebanyak itu kok semangatnya menggebu-gebu. Berarti kan tulusnya loh, Cing. Iya. Itu Masya Allah aku belajar aku. Iya. Ya mudah-mudahan lah segera menikah. Semangatnya kembali seperti yang dulu. Amin, Cing. Fasilitas sekarang udah ada. Dulu lo fasilitas nggak ada tapi punya semangat doang berhasil. Masa sekarang udah ada fasilitas. Bismillah, Cing. Tinggal semangatnya mudah-mudahan berhasil. Nope, terima kasih. Terima kasih, Cing. Sudah hadir di sini. Mudah-mudahan berkah terus. Amin, Cing. Sehat terus. Terima kasih, Cing. Rencana kedepannya juga berjalan lancar. Amin, Cing. Terima kasih, Salam Cing. buat Yulia. Ya. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.